Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja di rumah. Jangan lupa selalu cuci tangan dan selalu pakai masker ketika keluar dan menaati protokol kesehatan. Baik, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara jarak jauh. Maka dari itu, saya minta silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghormati, yaitu pelajaran kelas 6 semester 1 pembelajaran 1. Tapi sebelum kita mulai kegiatan belajar ini, mari kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama untuk mengawali pembelajaran ini. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Maksud dari indahnya saling menghormati, kita hidup di Indonesia dengan berbagai ragam suku, bangsa, bahasa, termasuk agama. Kita harus saling menghormati antar sesama umat beragama. Kita sebagai mayoritas muslim juga harus menghormati pada yang non-muslim. Untuk itu kita sudah diajari bagaimana cara menghormati antar umat beragama sesuai dengan Al-Quran pada surat Al-Kafirun. Apa hubungan antara saling menghormati umat beragama dan surat Al-Kafirun? Sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu. Surat Al-Kafirun adalah surat Al-Quran yang pada urutan ke-109. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, sedangkan Al-Kafirun diambil dari nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat yang tertera pada ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah karena waktu itu diturunkan di kota Mekah. Kemudian dinamai dengan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama yang tadi, yaitu artinya orang-orang kafir. Ada yang sudah tahu bagaimana surat Al-Kafirun atau mungkin ada yang sudah hafal? Pasti ada yang sudah tahu, ada yang belum hafal, atau ada yang belum tahu. Maka dari itu mari kita simak video murotal surat Al-Kafirun berikut ini. Silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sudah mendengarkan surat Al-Kafirun beserta maknanya. Jadi dari kisah itu, dari awal mula turunnya surat Al-Kafirun itu terjadi, yaitu ketika Khalid bin Al-Mughirah, kemudian ada Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Aswad bin Abdul Muthalib dan Umayyah bin Khalaf bersama rombongan pembesar-pembesar Quraisy datang menemui Nabi Muhammad dan menyatakan, "Wahai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami akan mengikuti agamamu." Jadi Nabi Muhammad diajak menyembah agamanya orang kafir, waktu itu masih menyembah berhala. Kemudian orang-orang kafir juga akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad dalam kurun waktu 1 tahun.
1 tahun Nabi Muhammad ikut menyembah berhala, begitu juga orang kafir ikut menyembah Allah, yaitu Tuhannya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukannya. Lalu turunlah surat Al-Kafirun sebagai jawaban terhadap ajaran atau ajaan mereka. Jadi surat Al-Kafirun itu turun setelah para orang kafir itu mengajak tukar agama untuk Nabi Muhammad untuk menyembah berhala, kemudian para kaum kafir Quraisy juga menyembah Allah atau Tuhannya Nabi Muhammad. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kafirun itu untuk melarangnya, yaitu arti yang pertama tadi, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya ayyuhalladzina kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah. Wala ana a'bidum ma abadum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, yaitu apa? Berhala, yaitu Tuhannya orang kafir. Kemudian wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi waktu itu Allah memerintahkan kafir tetap agama kafir dan umat Islam tetap menyembah Allah. Jadi di situ saling menghormati, tidak ada paksaan. Orang kafir harus menyembah Nabi Muhammad, dipaksa menyembah berhala tidak mau. Itu suatu bentuk saling menghormati atau toleransi. Itu tadi tentang isi atau makna surat Al-Kafirun. Dari makna surat Al-Kafirun tadi, kita lebih mendalami bahwa pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan pengikutnya, yaitu umat Islam, bukanlah yang disembah oleh orang-orang kafir, karena sifat keduanya berbeda. Kemudian yang kedua menjelaskan bahwa cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, umat Islam, tidak sama dengan cara beribadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi cara ibadahnya juga beda. Kemudian tidak ada kerjasama dalam hal iman dan ibadah. Toleransi umat beragama hanyalah saling menghormati dan tidak mengganggu pemeluk agama lain. Dalam beribadah tidak boleh ada kerjasama dalam ibadah. Kita hanya diperbolehkan kerjasama dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia. Lalu bagaimana kita menghormati sesama umat, antar umat beragama? Cara menghormatinya, kita tetap saling menyapa, saling berhubungan baik, saling tolong-menolong. Namun dalam masalah agama, masalah keimanan dan akidah, kita tidak boleh bekerja sama atau kita harus sesuai dengan aturan syariat agama Islam itu sendiri. Jadi itu isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang saling menghormati dan isi kandungan surat Al-Kafirun. Maka dari itu pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi saya minta dipelajari tentang surat Al-Kafirun, didalami tentang maknanya dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita membaca doa bersama, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.